Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner, jumpa lagi di program Rumah UMKM. Ya, ini program menghadirkan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kita akan berdiskusi bagaimana mereka melakukan wirausaha, bagaimana dia mengembangkan usahanya dan kira-kira apa yang diproduksi gitu. Nah, sore hari ini saya kehadiran Ibu Fatimah. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Beliau adalah pemilik Lee Cake. Di depan kita ada beberapa produk yang Ibu hasilkan. Ada macam-macam deh, nanti kita akan diskusikan awal mula usaha ini kapan mulai dirintis dan kira-kira seperti apa dalam mengolah kue-kue ini sehingga banyak orang yang pengen membelinya gitu kan, sehingga ini menjadi inspirasi bagi Tribuner masyarakat supaya kalau pengen punya usaha atau pengen berwirausaha seperti apa, nah kita bisa sharing. Mbak atau Bu Fatimah, mungkin tadi dengan rumah atau Lee-Cake ini kan kelihatan macam-macam nih Ibu ya. Sebenarnya basicnya dulu apa Bu, awal mulanya Lee-Cake ini? Pertamanya saya hanya bikin kue kering, terus kemudian hijrah di Tanjung, bertemu dengan teman-teman UMKM, mereka sebagian besar kan cenderung ke produk yang kemasan seperti ini. Jadi ini tadinya istilahnya dia di toples, terus saya kasih kemasan, karena orang kan kadang biarpun tidak lebaran mereka juga pengen nyemil sesuatu yang berbau-bau. Jadi bisa buat oleh-oleh. Ya, maksudnya gitulah. Maksudnya buat buah tangan itu kan lebih ringkas, jadi bisa macam-macam gitu. Nah, sekarang sudah ada berapa produk yang dihasilkan? Produknya banyak. Ada cemilan, saya punya brownies kering, ada juga kacang. Kacang sebenarnya ada dua varian, ori sama pedas. Terus kemudian untuk yang makanan semi berat ada kayak singkong croissant, bolen singkong, karena kami kan mencoba mengangkat pangan lokal ya. Terus ada brownies juga, terus ada minuman juga. Terus yang dari biasanya yang paling tiap hari muter tuh cake ultah sama puding ultah. Oke, artinya banyak banget. Ya. Sudah berapa tahun usaha ini Bu digeluti? Saya mulai terjun di UMKM tuh tahun 2020. 2020 akhir 2020, tapi hampir 2 tahunan ya. Tapi mulai aktifnya itu sekitar pertengahan 2021, kan saya akhir baru tengahan 21 di Tanjung gitu. Oh, berarti ke awal Covid ya, artinya di masa pandemi ya kan? Pandemi. Apakah tapi sudah nggak terlalu ketat pandeminya kan? Itu juga apa yang mendasari ibaratnya daripada di rumah terus atau mungkin nggak ada usaha mungkin itu pertamanya ya, karena kan kita hobinya makan, satu keluarga saya ini hobinya makan, terus kalau beli keluar kan kadang ya tutup lah, maksudnya ya terbatas lah waktu pandemi itu. Akhirnya kan karena hobi makan, dan kalau makan suami saya dan anak saya itu maksudnya tidak sesuai dengan lidah mereka, kan mereka tidak mau. Nah kan akhirnya sayang kalau kita beli di luar kan. Akhirnya saya coba-coba resep sendiri, mereka bilang enak. Terus saya bagi ke tetangga, mereka bilang enak. Terus akhirnya kenapa nggak dijual aja kan tetangga begitu. Nah itulah saya melihat peluang, oh begitu ya, oke lah. Karena juga kan ibu rumah tangga kan ya. Dari pertengahan 21 sampai sekarang, kira-kira dari pangsa pasar yang ada sekarang seperti apa Mbak? Maksudnya untuk usaha saya, yang lebih ini di cake ultahnya. Di cake ultahnya ya? Ya, karena cake ultah saya pakai brownies base cake-nya, terus ya banyak sih, ada tiramisu, ada rainbow juga, ada red velvet, cuman yang paling best seller tuh brownies. Karena brownies tuh anak-anak suka, orang dewasa juga suka kan. Itu biasanya pesan atau kita ya? Ada yang ready, tapi kalau yang ready itu kita modelnya ya begitu menurut kita ya. Terus kalau pesan bisa mau model kayak apa bisa, nanti H-1 bisa, atau jauh-jauh hari bisa biar hasilnya lebih maksimal kan. Biasanya kalau kadang ada juga yang mendadak pagi buat sore atau siang buat malam. Itu kalau pas tidak ada kerjaan ya saya kerjakan gitu. Nah kalau misalkan orang mau beli ini sekarang masih sistem buy online atau sudah ada stand di rumah gitu yang disiap? Kebetulan di rumah ada, tapi ya belum toko sih, cuman ada showcase di rumah, terus ada rak lah buat ini, buat majang ini. Kalau mau offline bisa langsung ke rumah,
tapi tiap hari tetap posting di secara online gitu. Ya, kalau bicara sebenarnya kan kalau lihat UMKM di Tanjung khususnya di Bulungan tuh umumnya kan memang kebanyakan kue-kue ya. Iya. Nah kalau melihat sekarang ini kira-kira masih punya prospek nggak Bu Fatimah? Artinya biar juga masyarakat jangan takut misalkan mau bikin usaha kue atau yang lainnya. Iya, gitu, tetap prospek. Terus kemudian kan ada ini imbauan dari Pak Gubernur bahwa kita harus mengangkat produk lokal. Nah itulah maka saya bikin produk. Biasanya yang kan bolon pisang udah umum ya, saya bikin bolon singkong gitu. Dan alhamdulillah waktu tester ya mereka menerima lumayan juga, tapi belum ini karena baru kan belum terlalu cepat berputar ini sambil nge-branding. Biar masyarakat Bulungan tahu ada bolon singkong, ada. Ya karena kan jarang yang bolon yang basicnya pakai bahan singkong gitu ya. Nah bicara kalau peran pemerintah daerah, ini kan memang Pak Gubernur, Pak Bupati kan selalu mengatakan mencoba memperdayakan produk-produk lokal, baik dalam mungkin untuk penyaji untuk tamu atau untuk oleh-oleh dan sebagainya. Nah, apa itu juga sudah disosialisasikan ke pelaku usaha termasuk Bu Fatimah gitu? Iya, memang dari dinas menghimbau seperti itu. Kemudian untuk setiap program yang misalkan dibawa pameran kemana-kemana itu kan harus syaratnya selain izin yang lengkap dia harus mengangkat pangan lokal begitu. Oke. Nah kalau bicara izin yang produk yang Bu Fatimah hasilkan ini sudah apa aja nih? Ya alhamdulillah kalau untuk yang produk seperti yang kering ini kan dia tahan 7 hari lebih. Saya sudah punya SPPIRT dan dalam proses halal sedang pengajuan kan. Terus kalau untuk yang produk seperti ini misalkan dia kan tidak tahan sampai 7 hari, dia ada izinnya tuh namanya sertifikat layak sehat. Terus juga sudah punya. Semua ya. Next mungkin termasuk kalau kayak dari Balai POM itu enggak ya kalau ini makanan gitu ya? Oh ya, mungkin itu untuk apa ya kalau Balai POM itu biasanya untuk yang apa ya lebih kayak macam frozen kayak gitu kan dia lebih ini ya izinnya lebih panjang. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan begini ya masih cukup SPPRT cukup, halal cukup ya. Tapi baik juga kalau misalkan mau ke nasional misalkan kan jadi masuk ke swalayan yang besar-besar kayak gitu mungkin. Nah mungkin saya pertanyaan juga gitu kalau kedepannya kan mungkin tidak hanya pangsa pasar yang lingkungan kita, misalkan pengen masuk di beberapa supermarket yang ada di Tanjung itu kan juga harus syarat itu. Nah sejauh ini apakah sudah mulai juga masuk kayak di supermarket di yang lagi dalam proses pemrosesan itu Alfamidi. Ya, itu kan harus berkasnya harus ngikut sana kan. Jadi kita masih pemberkasan terus tapi belum mulai sih. Cuman sudah ada dipilih dari beberapa UMKM itu termasuk yang ini dia masuk ke Alfamidi. Karena kan memang di beberapa daerah itu mereka mewajibkan menerima sekian persen tuh menjual produk-produk dari daerah setempat gitu. Ini menarik juga nih. Ini akhirnya ya. Ini brownies kering ya? Iya, brownies. Kalau yang seperti ini kan dia cuy setengah basah, tapi kalau ini dia kering. Kering. Ini yang tahan berapa bulan? Tahan bisa 3 bulan. 3 bulanan. Tergantung sih kalau dia di toples dia lebih kedap udara kan. Kalau ini kan kadang dia plastiknya kualitasnya juga berpengaruh sih. Betul. Tergantung tempat penyimpanan juga. Kalau kita nitipnya di tempat yang dia agak panas gitu juga dia cepat rusak juga. Nah sekarang kalau bicara soal merek nih, Libron, mungkin bisa diceritakan kenapa harus Libronis? Ya karena dia brownies. Kenapa harus Karena anak saya kan Lily Angelina. Cuman kalau saya dulu pertamanya kan saya bikin Lily cookies. Cuman kok di telinga tuh agak agak kurang menjual gitu. Jadi karena sekarang itu lagi boomingnya drakor gitu ya sudah saya panggil nama aja kan manggilnya anak saya juga bukan Lily gitu. Itulah yang jadi saya angkat jadi brand saya. Kalau harga nih berapa kalau yang begini, Mbak? Kalau yang brownies kering itu 20.000 satu, Pak. Kalau yang ini 27.000. 20.000 itu harga jual, bukan? Iya, harga jual. Harga jual ke umum ke masyarakat ya. Menarik nih. Nah kalau kita kembali bicara soal UMKM ini kan
perlu peran dari pemerintah daerah, termasuk juga sektor swasta, mungkin perbankan. Sejauh ini gimana Mbak? Yang sudah mungkin bergabung dengan komunitas UMKM di Bulungan, peran dari pemerintah kepada UMKM di Bulungan terutama gimana? Ya, banyak manfaat dari yang saya ambil dari bergabungnya saya dengan UMKM di Bulungan ini. Dari pemerintah juga sering memberikan kami pelatihan, baik itu tentang pembukuan, tentang keuangan, tentang desain kemasan, tentang pengolahan pangan yang baik gitu. Itu saya sangat istilahnya bersuka cita ya, karena saya dengan pemula yang tidak tahu apa, taunya makan aja, jadinya kan tahu cara pengolahan pangan yang baik atau yang layak untuk dikonsumsi. Apalagi kalau untuk yang sertifikat layak sehat itu kan ada sampel diuji lab, jadi ketika dia masih hasilnya positif itu belum bisa dikeluar sertifikat tersebut. Jadi dia harus benar-benar makanan itu aman untuk dikonsumsi baru dikeluarkan sertifikat. Nah, biasanya untuk mengurus surat layak sehat, izin industri rumah tangga itu lama enggak sih? Ini juga mungkin biar masyarakat yang pengen berusaha juga tahu bagaimana caranya dan prosesnya, atau mungkin perlu biaya apa dan sebagainya, Mbak. Kalau sejauh yang saya alami itu tidak lama. Yang penting kalau kita mau ngurus SPPRT, kita harus ikut dulu pelatihan PKP. Nah, mungkin kalau yang belum punya sertifikat PKP itu karena kita itu yang mengadakan dinas, jadi kita memang harus menunggu kesempatan untuk bisa ikut itu. Tapi setelah kita setelah kita ikut pelatihan kan dapat sertifikat nih. Nah, sertifikat itulah yang kita buat bekal kita untuk mengurus SPPRT, dan itu sebentar aja kita ke puskesmas, nanti ada puskesmas turun, ninjau lokasi kan, terus baru dinas kesehatan turun. Ketika semua tidak ada masalah, semua sesuai standarnya dinas kesehatan, ya keluar itu ya. Dan itu semua perlu biaya atau free semua? Free ya, free. Terus kalau yang sertifikat layak sehat dia hanya bayar itu ongkos labnya. Jadi kalau dari dinasnya tidak memungut biaya apa-apa. Nah, benar juga nih informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat yang ingin berusaha. Dan yang penting itu gimana ya, bergabung dengan, kalau di sini kan namanya yang rumah UMKM atau apa ya karena apa, dengan di situ teman-teman atau masyarakat bisa tahu, bisa berkomunikasi, saling tukar informasi termasuk tadi kadang pengen tahu yang satu mungkin bisnis ini laku, yang satu juga mungkin sukses di bidang yang lain, mungkin bisa saling tukar pikiran. Kalau kita kembali ke produk nih, kan macam-macam. Ini memang setiap hari memproduksi semua ini, atau mungkin tadi berdasarkan ini lagi rame pesanan atau sebagainya, Pak? Kalau yang cake ultah tiap hari ada. Kalau yang puding dia made by order, karena puding kan tidak tahan lama dan tidak baik juga kalau disimpan lama-lama. Kalau yang ini pasti kalau yang kering ini stok. Terus kalau yang brownies dan itu saya gilir, jadi harinya hari Senin apa, karena banyak, nggak cuman ini kue saya, nggak mungkin saya bawa semua kan, jadinya saya gilir hari Senin apa, Selasa apa, jadi biar orang juga, kalau kan ada nih customer yang kayak fanatik itu maunya beli tempat saya, jadi biar dia nggak bosen kalau setiap hari beli tempat saya kok cuman itu aja, jadi saya gilir Senin apa, Selasa apa, begitu. Kalau untuk minuman selalu ready asalkan buahnya ada, karena dia kan basicnya buah mangga. Ini bertahan berapa lama ini? Kalau di dalam kulkas 7 hari, bisa sampai 10 hari tergantung kulkasnya ya. Tingkat kedinginan kulkas itu kan masing-masing. Ini semua Mbak Fatimah sendiri atau mungkin melibatkan beberapa orang karyawan? Iya, sendiri. Masih sendiri? Sendiri, tapi kalau misalkan pas kami order, nah paling anak suami dikaryakan. Nah, ini kan Natal, tahun baru kan lumayan juga rame itu. Ya, mudah-mudahan. Oke, kita pengen tahu juga nih kira-kira kedepannya Mbak Fatimah, seperti apa sih kira-kira harapan atau keinginannya sehingga produk ataupun brownies dan semuanya ini menjadi lebih berkembang. Tentunya kan tidak hanya sebagai industri rumah tangga, siapa tahu menjadi sebuah industri yang lebih besar. Gimana Mbak kira-kira rencananya? Ya, rencananya kepengennya tuh punya toko gitu loh. Cuman karena kami juga pemula, modalnya juga masih sangat minim, jadi sambil menabung lah dari cita-cita ke sana, semoga suatu hari nanti bisa tercapai. Karena sebenarnya
Ini kan dari brandnya ini kan ada bakerynya, cuman di sini kan kalau bakery lebih banyak kan kue-kue. Nah itu maksud saya kalau saya punya toko, saya bisa ngisi semuanya kan dari kue basah, minuman, cake ulta, puding semua. Insya Allah bisa lah dalam satu toko saya memenuhi semua yang dibutuhkan masyarakat gitu loh. Tapi kalau sekarang ini kalau boleh dikatakan penghasilan atau pendapatan sih, berapa sih kalau dari usahanya per bulannya bisa sampai berapa omsetnya? Omsetnya ya sedikit sih. Tapi cukup lah kok. Tapi cukup lah buat jajan-jajan. Maksudnya belum yang wow gitu, karena kan mungkin kalau yang teman-teman bisa fokus satu produk saja mungkin bisa kan. Cuman saya tidak bisa untuk satu fokus saja karena kadang permintaan yang datang ke saya itu ya macam-macam itu. Kadang tapi kan ada yang prioritas. Kira-kira apa yang ya prioritasnya memang cake ultah itu memang karena memang mereka mencari tempat saya ini kuenya memang beda dari yang ada gitu loh. Ya itu kan menurut mereka ya. Nah kalau yang gini sebenarnya kan bisa produk dalam jumlah yang banyak kan? Karena bisa. Kan bisa dititipkan ya, atau bisa. Kenapa saya bikin produk kemasan? Karena untuk saya UMKM yang aktif, termasuk saya aktif terjun di ketika dinas mengadakan acara kan ada undangan gelar produk. Nggak mungkin dong saya bawa kue ultah sama puding ultah, sedangkan mereka kan membeli untuk dimakan di situ atau untuk teman kantornya di ruangan, nggak mungkin. Makanya saya bikin produk-produk yang bisa dibawa untuk gelar produk gitu, yang mencerminkan produk saya. Jadi ya saya angkat seperti ini. Iya. Nah sekarang kan ulang tahun Bulungan, kemudian ulang tahun Pemprov, dilibatkan nggak kemarin yang di tepian segala macam? Belum sih. Belum ya. Karena kalau dengan pemerintah itu yang saya bawa biasanya hanya ini kacang dan minuman. Jadi mungkin karena juga mungkin kalau cake ultah bukan produk lokal ya. Kan bahannya masih umum didapatkan. Mungkin tantangan juga sih, mungkin bisa bikin kue ultah yang dari produk lokal. Sebenarnya ada, cuman bahan pendukungnya itu di sini saya tidak bisa menemukan gitu loh. Iya, oke. Nah, Tribunner ini kalau misalkan masyarakat yang nonton ini pengen beli, gimana caranya nih Mbak? Caranya bisa langsung ke rumah di Jalan Rambutan sebelah Gedung Gadis, atau lewat sosmed juga bisa, lewat Facebook, Facebook saya Angelina Cassandra, atau lewat IG-nya Ciciimu 26. Atau kalau mau follow TikTok boleh di Likik 26. Iya, artinya sebenarnya semua media udah dipakai oleh Bu Fatimah untuk mempromosikan, menjual produk-produk yang sebenarnya memang eranya sekarang harus semua media kita manfaatkan untuk berjualan. Betul. Nah ini itulah Tribunner diskusi kita dengan Bu Fatimah, pemilik Lee Brownies. Sebenarnya tidak hanya brownies saja, semua hampir banyak macam-macam Lee cheese. Ada Lee Browns, ada Lee Cakes, dan kue ulang tahun. Silakan yang tertarik ataupun pingin ada acara ulang tahun atau apapun bisa menghubungi Ibu Fatimah yang tadi sudah disampaikan, alamatnya di Jalan Rambutan, atau lewat media sosial juga bisa secara online. Nah terakhir Mbak Fatimah, kira-kira apa sih harapannya lagi sekali ke depan, dan kemudian boleh promo deh kira-kira supaya penonton nanti atau yang baca juga berita ini bisa tertarik ataupun kalau pengen membeli dan sebagainya seperti apa? Silakan. Apa ya? Memperkenalkan ini aja yang baru ya. Nah, ini ada yang baru dari produk Lee Cake. Dia bahannya dari singkong, ada singkong croissant. Ini biasanya buat sarapan sama minum kopi, terus sama ada bolen singkong. Yang baru kalau mau. Itu biasanya isinya pisang tuh ya? Ya, biasanya isinya pisang. Tapi ini juga ada coklat sama kejunya. Jadi biar nggak ninggal basicnya roti dari Londo kan begitu. Ini ilat Jawa jadinya. Jadi pakai singkong. Jadi nanti kalau
Mau cari biasanya ready, kalau untuk yang produk ini ready-nya di Tebukayan, di CFD Tebukayan. Oh, ya, tiap hari Minggu ya? Tiap hari Minggu. Silakan ya, datang. di Stan Kanwil pagi ya. Sampai jam 10-an ya? Ya. Oke. Jadi masyarakat Tanjung Selor dan sekitarnya yang biasa pagi-pagi, Minggu pagi jalan-jalan di area tepian Sungai Kayan atau di tepatnya Tebukayan, silakan membeli kue yang mungkin tidak hanya itu kan, ada juga nanti ada banyak, brownies, ada juga yang ini yang di bronze ini adalah brownies kering, ada juga ini kacang ya? Iya, kacang. Ini kacang pedas. Pokoknya banyak deh. Silakan datang langsung. Ya. Itulah Tribuners diskusi dengan Bu Fatimah sebagai pemilik usaha kue yang menurut saya luar biasa. Kita tiap Jumat selalu mengupdate informasi mengenai UMKM di Bulungan, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu ternyata banyak UMKM di Bulungan, banyak di sektor kue, ada juga di baju, ada juga clothing, kaos, ada obat-obatan yang kemarin juga Bajaga sampai ada, pokoknya banyak deh. Selalu tonton terus di YouTube Tribun Kaltara official, silakan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan tentunya juga bisa baca juga nanti di di portal tribunkaltara.com. Terima kasih Bu Fatimah atas waktunya, semoga sukses selalu usahanya. Amin. Sekali lagi jangan lupa kalau pengen brownies datang ke Lee Cakes. Ya, Lee Cake. Kemudian juga masih banyak jenis-jenis produk kue lainnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.